Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, Salam, berkah dalam. Sudah kita memberi senyum hari ini, Sabtu 26 Agustus 2023. Kita awali permenungan kita dengan tanda kemenangan Kristus dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Permenungan kita diambil dari Injil Matius bab 23 ayat 1 sampai 12. Maka berkatalah Yesus kepada orang banyak dan kepada murid-muridnya, katanya, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi telah menduduki kursi Musa. Sebab itu, turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu. Tetapi, janganlah kamu turuti perbuatan-perbuatan mereka, karena mereka mengajarkannya tetapi tidak melakukannya. Mereka mengikat beban-beban berat, lalu meletakkannya di atas bahu orang, tetapi mereka sendiri tidak mau menyentuhnya. Semua pekerjaan yang mereka lakukan hanya dimaksud supaya dilihat orang. Mereka memakai tali sembayang yang lebar dan jubah yang panjang. Mereka suka duduk di tempat terhormat dalam perjamuan dan di tempat terdepan di rumah ibadat. Mereka suka menerima penghormatan di pasar dan suka dipanggil rabi. Tetapi kamu, janganlah kamu disebut rabi, karena hanya satu rabimu, dan kamu semua adalah saudara. Dan janganlah kamu menyebut siapapun bapa di bumi ini, karena hanya satu bapamu, yaitu Dia yang di sorga. Janganlah pula kamu disebut pemimpin, karena hanya satu pemimpinmu, yaitu Mesias. Barang siapa terbesar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Injil hari ini bicara tentang pesan Yesus kepada murid-murid dan banyak orang yang mendengarnya. Ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi telah menduduki kursi Musa. Sebab itu turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu, tetapi janganlah kamu turuti perbuatan mereka, karena mereka mengajar tetapi tidak melakukannya. Bagi saya pesan ini menarik. Ia mengingatkan pada para murid dan pada pengikutnya untuk mentaati aturan yang ada dengan baik dan benar. Tapi jangan mengikuti sikap dan cara hidup orang Farisi dan para ahli Taurat. Yesus mengkritik cara dan sikap hidup orang Farisi dan para ahli Taurat yang tidak sesuai dengan ajaran yang mereka sampaikan kepada banyak orang. Sebab mereka mengajarkan tetapi mereka tidak melakukan. Bagi saya pesan Yesus hari ini penting untuk kita. Kalau kita jujur sebenarnya apa yang dilakukan orang Farisi dan para ahli Taurat adalah cerminan sikap dan cara hidup kita. Seperti orang Farisi dan para ahli Taurat, kita pandai berkata-kata, pandai mengajarkan, pandai menasehati, tapi sering kita sendiri tidak melakukan itu. Kita hanya sampai pada batas teori semata. Maka pesan Yesus hari ini perlu kita ingat, agar kita tidak hanya menjadi pribadi yang pandai berkata-kata, pribadi yang pandai menasehati, tapi pribadi yang menjadi pelaku sabda kebaikan dalam kehidupan kita. Pribadi yang mewujudkan kata-kata indah itu dalam sikap dan perbuatan kita dengan sesama. Pribadi yang tidak hanya menonton dan memberi komentar, tapi pribadi yang terlibat dan mau menjalani perintah Tuhan dengan baik dan benar. Maka saya ingin mengajak kita semua, ayo kita wujudkan apa yang dikatakan Yesus. Tidak hanya sekedar kata-kata manis, tapi diwujudkan dalam sikap dan cara hidup kita setiap hari. Dalam perilaku hidup kita yang baik. Dan itu akan menjadi berkat yang luar biasa untuk kehidupan orang. Kata-kata manis kadang tidak bermakna. Orang akan lebih tertarik kalau kita mengungkapkan itu lewat sikap dan cara hidup kita. Sehingga apa yang kita katakan sesuai dengan sikap dan cara hidup kita bersama yang lain. Amin. Semoga Allah yang Maha Kasih memberkati saudaraku sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Keluarga Kudus Nazaret, doakanlah kami. Amin. Berkah dalam.